Resensi buku disusun oleh Oktavia Wiramadani, Landasan Pendidikan, Pendidikan Masyarakat. Identitas buku, judul buku Landasan Pendidikan, penulis Dr. Pupu Saiful Rahman MPD, desain cover Ahmad Fakhri, tebal buku 168 halaman, ISBN 978 623 365 0540, penerbit Skopindo Media Pustaka, tahun terbit 2021. Menurut aliran ini, segala tingkah laku manusia terbentuk sebagai hasil proses pembelajaran terhadap lingkungannya, tidak disebabkan oleh aspek lain. Para penganut teori kognitif menyebut manusia sebagai Homo sapiens. Menurut aliran ini, manusia tidak dipandang lagi sebagai makhluk yang bereaksi secara pasif pada lingkungannya yang selalu berpikir. Padahal mereka menyatakan, memahami dan sebagainya adalah fakta kehidupan manusia. Dalam Al-Quran, istilah manusia ditemukan 3 kosakata yang berbeda dengan makna manusia, akan tetapi memiliki substansi yang berbeda, yaitu kata bashar, insan, dan al-nas. Kata bashar selalu dihubungkan pada sifat-sifat biologis seperti asalnya dari tanah liat atau lempung kering, manusia makan dan minum. Islam selalu dihubungkan pada sifat psikologis atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, diberi ilmu, dan memikul amanah. Konsep al-nas menunjuk pada semua manusia sebagai makhluk sosial atau secara kolektif. Dengan demikian, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai bashar diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak biasa hidup tanpa bantuan orang lain. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu pada adanya kemampuan menyadari diri yang dimilikinya oleh manusia. Maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Kemampuan bertanggung jawab. Merdeka adalah rasa bebas, tetapi sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bebas di sini bukan berarti dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya, tapi tetap melihat aturan yang berlaku. Buat peraturan itu tidak menjadi beban namun menjadi sebuah kebiasaan. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia. Berbicara dan berdiskusi tentang manusia memang menarik dan tidak pernah tuntas. Selalu ada saja pertanyaan mengenai manusia. Para ahli telah mencetuskan pengertian manusia sejak dahulu kala, namun sampai saat ini pun belum ada kata sepakat tentang pengertian manusia yang sebenarnya. Dimensi individual. Setiap anak manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi untuk menjadi berbeda dari yang lain, atau menjadi dirinya sendiri. Sebagai individu, manusia adalah kesatuan yang tak dapat dibagi antara aspek badani dan rohaninya. Setiap manusia mempunyai perbedaan sehingga bersifat unik. Manusia kembar siam sekalipun tak pernah memiliki kesamaan dalam keseluruhannya, tetapi manusia mempunyai dunianya sendiri, tujuan hidupnya sendiri. Dimensi sosial. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Jauh dekatnya hubungan ditandai dengan tinggi rendahnya keimanan dan ketakwaan manusia yang bersangkutan. Manusia lahir dikaruniai dimensi hakikat manusia, tapi masih dalam wujud potensi. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu terbilang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri, maka tidak bedanya manusia dengan hewan. Hanya melalui status pendidikan dan status yang dapat diubah menjadi ke arah yang manusiawi. Meskipun pendidikan itu pada kenyataan baik, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin bisa terjadi kesalahan-kesalahan yang lazimnya disebut salah pendidik itu adalah manusia biasa. Aspek fisik manusia bisa dikenal melalui panca indera kita. Adapun manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka yang seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan akhirat. Pengertian pendidikan. Perkembangan peradaban manusia semakin lama semakin maju menuntut perkembangan dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang ilmu pendidikan, khususnya berkaitan dengan teori-teori pendidikan.
Ada banyak pengertian, pandangan dan teori yang dikemukakan beberapa ahli mengenai pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Yunani, pedagogik, dalam bahasa Inggris pedagogi, yang artinya the study of educational goals and process. Suatu pengertian yang semula lazim dianut adalah bahwa pendidikan ialah hasil peradaan suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa itu yang diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya. Berikut akan dikemukakan pengertian-pengertian lain tentang pendidikan yang dikemukakan oleh beberapa ahli. A. Menurut Langfeld, pendidikan diartikan sebagai pemberian bimbingan dan pertolongan rohani dari orang dewasa kepada mereka yang masih memerlukannya. Pendidik adalah orang dewasa yang berusaha memberikan pengaruh, perlindungan, dan pertolongan yang tertuju kepada pendewasaan peserta didiknya. Menurut Crow and Crow, pendidikan proses pengalaman yang memberikan pengertian, pandangan, dan penyesuaian bagi seseorang yang menyebabkan ia berkembang. Pengertian asas-asas pendidikan. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Jenis-jenis asas pendidikan. A. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Baik asas Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar. Karena adalah tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Tujuan pendidikan. Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Namun demikian terdapat titik terminal pendidikan yang ditetapkan dalam satu waktu. Pendidikan dilaksanakan di sekolah atau di dalam lingkungan khusus yang diciptakan secara sengaja untuk pendidikan dalam konteks program pendidikan sekolah. Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman dan kemasyarakatan untuk mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberi penjelasan ataupun melakukan penerapan. Ilmu yang ditransfer umumnya ilmu pengetahuan yang bersifat memberi pengetahuan peserta didik dengan harapan peserta didik mampu mengetahui segala macam keadaan alam, sosial, dan kebudayaan yang ada di dunia. Filsafat pendidikan menjelaskan landasan filosofis pendidikan Indonesia. Pendidikan akan dapat dilaksanakan secara mantap, jelas arah tujuannya, relevan isi kurikulumnya, serta efektif dan efisien cara-cara pelaksanaannya hanya apabila dilaksanakan dengan mengacu pada suatu landasan yang kokoh. Konsep hakikat manusia yang dianut pendidik akan berimplikasi terhadap konsep dan praktik pendidikannya. Ada beberapa aliran atau mazhab filsafat yang mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan perubahan filsafat pendidikan. Program berasal dari bahasa Yunani yang berarti tindakan atau action. Sedangkan pengertian isme sama dengan pengertian isme-isme yang lainnya yang merujuk pada cara berpikir atau suatu aliran berpikir. Menurut James, kebenaran adalah sesuatu yang terjadi pada ide. Menurutnya, kebenaran adalah sesuatu yang tidak statis dan tidak mutlak. Dengan demikian, kebenaran adalah sesuatu yang bersifat relatif. Meaning of the truth. James menjelaskan metode berpikir yang didasari pandangannya di atas. Pertama, kebenaran itu merupakan suatu postulat, yakni semua hal yang di satu sisi dapat ditentukan dan ditemukan berdasarkan pengalaman, sedang di sisi lain siap diuji dengan perdebatan. Ketiga, kebenaran itu merupakan kesimpulan bersifat umum dan pernyataan fakta. Aliran realisme, pembagian dunia ini pada indrawi yang selalu berubah dan dunia idea yang tidak pernah berubah. Idea merupakan sesuatu yang objektif, tidak diciptakan oleh pikiran dan justru sebaliknya memberikan dua pengenalan. Pertama, pengenalan tentang idea inilah pengenalan yang sebenarnya. Pengenalan yang dapat dicapai oleh rasio ini disebut empirisme dan bersifat teguh, jelas dan tidak berubah. Demikian Plato menolak relativisme kaum sofis.
Dengan dua-duanya juga Plato bisa mendamaikan persoalan besar filsafat prokosratik, yaitu pandangan pantarinya Herakleitos dan pandangan yang adanya Parmenides. Sebelum bersatu dengan badan, jiwa sudah mengalami praeksistensi di mana ia memandang idea-idea. Berdasarkan pandangannya, ini Plato lebih lanjut berteori bahwa pengenalan pada dasarnya tidak lain adalah pengingatan terhadap idea-idea yang telah dilihat pada waktu praeksistensi, tetapi jasanya yang terbesar adalah usahanya membuka sekolah yang bertujuan ilmiah. Teori ini dipelopori oleh Arthur Schopenhauer. Teori konvergensi. Tokoh aliran ini adalah William Strand yang mengemukakan bahwa pembawaan dan lingkungan mempunyai peranan penting dalam perkembangan individu. Teori ini menekankan kedua faktor yang berasal dari pembawaan maupun lingkungan. Teori ini menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat anak dan lingkungan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian interaksi antara pembawaan dan lingkungan. Landasan filosofis pendidikan Indonesia. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang artinya cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Secara ilmiah, definisi filsafat yaitu usaha berpikir radikal dan hasil yang diperoleh dari menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang menyeluruh secara sistematis tentang alam semesta serta tempat dilahirkannya manusia. Filsafat mencakup keseluruhan pengetahuan manusia. Filsafat merupakan sumber ide paling dalam bagi segala macam ilmu pengetahuan, sehingga filsafat disebut juga induk pengetahuan. Filsafat pendidikan ialah sepemikiran dan perenungan secara mendalam sampai akar-akarnya mengenai pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah seperangkat filosofi yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Bidharta UUD 1945 terutama pasal 31 ayat 1, 2, 3, dan 4, regulasi dalam bidang pendidikan. Belanda meskipun ide liberal dikumandangkan tapi dalam pelaksanaannya nol besar. Anak-anak Indonesia sulit mendapatkan pendidikan. Pada masa penjajahan Belanda misalnya banyak peraturan yang berkaitan dengan pendidikan dari mulai masa VOC, masa jenderal untuk mendirikan sekolah di setiap kabupaten bagi pendidikan anak pribumi, disusul dengan peraturan tahun 1963 yang menginstruksikan gubernur jenderal untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putra pada umumnya untuk menikmati pendidikan. Pendidikan mulai terbuka untuk pribumi meskipun dengan biaya yang sangat mahal. Kepedulian pemerintah terhadap pendidikan yang dinyatakan dalam berbagai perundang-undangan dan peraturan yang menyertainya. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945. Pasal-pasal yang berkaitan dengan pendidikan bab 8 yaitu pasal 31 dan pasal 32. Kebudayaan dan pendidikan adalah dua unsur yang saling mendukung satu sama lain. Undang-undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, juga terdiri dari 77 pasal yang mengatur tentang ketentuan umum, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang dan jenis pendidikan bahasa pengantar standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, evaluasi akreditasi dan sertifikasi, pendirian satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, pengawasan undang-undang nomor. Manajemen pendidikan, filsafat pendidikan. Pendidikan di zaman Hindu purba dan zaman Buddha, pada masa sebelum ditemukannya tulisan nenek moyang kita, telah mengajarkan tradisi kepada anak cucunya, baik tradisi yang bersifat lisan maupun tulisan. Generasi muda ikut serta dalam upacara-upacara keagamaan anak laki-laki, mengikuti orang dewasa menangkap ikan, berburu, atau mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian dari hutan, dan berbagai macam pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh mereka. Asia lebih tua atau sama tuanya dengan kebudayaan Eropa, namun kebudayaan di Indonesia lebih muda dari kebudayaan India dan Cina. Pada kurikulum ini, peran guru menjadi lebih penting karena setiap guru wajib untuk membuat rincian tujuan yang ingin dicapai selama proses belajar mengajar berlangsung. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi pengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pada kurikulum ini, siswa diposisikan sebagai subjek dalam proses belajar mengajar.
merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975, dan siswa dihadapkan dengan banyaknya beban belajar yang harus mereka tuntaskan, dan mereka tidak memiliki pilihan untuk menerima atau tidak terhadap banyaknya beban belajar yang harus mereka hadapi. Pendidikan pada masa reformasi. Dalam Despair, tidak ada lagi pembicaraan tentang krisis, akan tetapi tentang kekadangkalaan akal, keruntuhan moral, dan kehancuran semangat dari suatu negara dan bangsa yang rusak. A failed state. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi, begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik menjadi desentralistik. Pada masa ini, pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan didasarkan oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat dengan UU Nomor 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi. Pada pelaksanaan kurikulum ini, posisi siswa kembali ditempatkan sebagai subjek dalam proses pendidikan dengan terbukanya ruang diskusi untuk memperoleh suatu pengetahuan. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya memenuhi unsur edukatif. Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa. Menjelaskan pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Hasyim Asy'ari merupakan sosok ulama yang memiliki keilmuan yang mumpun dan didedikasi tinggi di dunia pendidikan. Adab Al-Alim wal Al-Muta'alim yang ditulis oleh beliau dijelaskan bahwa dalam menuntut ilmu hukumnya wajib. Dalam kitab itu pun diajarkan tentang etika, adab, dan tata krama yang harus dibiasakan agar terkristalisasi dalam diri. Diajarkan pula berbagai hal ilmu untuk membekali peserta didik dengan ilmu agama yang cukup. Atau bisa lebih kita sempitkan lagi dengan sebuah kalimat, siapa yang ingin melakukan sesuatu, maka ia perlu ilmu, dan ilmu bisa didapat melalui pendidikan. Karena akhlak merupakan aspek terpenting dalam menilai tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi tauhid yang direfleksikan dengan kedudukannya kepada hukum yang berlaku di masyarakat dan aktualisasi nilai-nilai keimanan yang bersangkutan dalam keseharian hidup. Hasyim Asy'ari memiliki ilmu agama Islam yang sangat mumpun, dan sejak kecil bergelut dengan hal itu, bukan berarti beliau menutup diri terhadap ilmu umum atau sekuler. Hal ini terlihat dari anak-anak beliau yang memiliki kemampuan dalam ilmu umum. Walid Hasyim yang mampu berbahasa Belanda dan Inggris. Kelebihan buku ini membahas berbagai aspek pendidikan, termasuk landasan filosofis, historis, dan tokoh pendidikan nasional, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam. Pembahasan disusun dalam 6 bab dengan subbab yang jelas, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami setiap bagian secara terstruktur. Bahasa yang digunakan cukup sederhana, membuatnya mudah dipahami oleh pembaca umum dan kalangan akademik. Kekurangan: tidak banyak contoh konkret atau studi kasus yang mendukung teori, sehingga mungkin terasa abstrak bagi pembaca yang lebih praktis. Tidak terlihat adanya infografik atau tabel visual yang membuat menjelaskan konsep, sehingga presentasi informasi terkesan monoton. Tidak terdapat elemen interaktif seperti latihan studi kasus yang lebih kompleks untuk mendukung pembelajaran mandiri. Terima kasih.